Alhamdulillahilladzi sarrafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan afuzu biha fi daril aman. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wasilatul azma fi naili ufran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setinggi puji dan sedalam syukur hanya kepada Allah yang pantas kita ucapkan. Tiada hingga dan tiada tara nikmat yang dianugerahkan kepada kita bersama. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah mengantarkan kita hadir dalam majelis Jumat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat yang selalu kita sampaikan, kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Momentum khutbah Jumat yang singkat ini, khatib yang dhaif berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada kita bersama agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita buktikan dengan tidak menjadikan agama Islam ini hanya sebatas pelengkap identitas, tetapi Islam benar menjadi identitas kita, yang kita wujudkan dalam bentuk keseriusan kita beragama, melaksanakan semua apa yang telah difardukan Allah, serta mau meninggalkan semua yang diharamkannya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini, sedikit kita akan membicarakan tentang memulai pendidikan anak sebelum dia lahir. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika ada seorang bapak yang marah-marah kepada anaknya dan menjumpai Khalifah Umar bin Khattab. Bapak itu mengatakan kepada Umar, "Wahai Khalifah Umar, anak saya ini bandel sekali. Anak saya ini parah perangainya." Dan ternyata anak bapak tadi adalah anak yang sangat cerdas. Sebelum Khalifah Umar ngomong, anak tadi bertanya kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifah, apa sih kewajiban ayah kepada anaknya?" Khalifah Umar bin Khattab menjawab, kewajiban yang pertama diantaranya adalah memberikan nama yang baik. Anak itu langsung komplain dan dia katakan, "Wahai Umar, ayah saya ini memberikan nama saya nama yang buruk. Dia sematkan nama saya Murrah. Dia berikan nama saya Murrah, yang artinya adalah pahit." Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama ini bukanlah hal yang remeh-temeh untuk anak kita. Kenapa? Ini erat kaitannya dengan human interrelationship, hubungan kemanusiaannya satu sama lainnya. Dia berinteraksi dengan sahabatnya. Ketika nama yang dipanggil itu adalah buruk, itu menjadi beban moral bagi dia. Bahkan itu bagian menjadi intimiditas secara psikologis. Kejiwaannya tertekan. Kenapa? Dengan nama buruk tersebut akan dibuli oleh sahabat dan kerabatnya. Sehingga nama itu menjadi musibah bagi anak-anaknya. Termasuk kita.
Jangan asal memberikan nama. Pastikan nama itu bermakna, bernilai kebaikan. Apatah lagi nama yang kita sematkan kepada anak kita, itulah yang dipanggil oleh Allah di hadapan nanti di hari kiamat. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Nabi, sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan dipanggil nama kalian sesuai dengan nama kalian di dunia ini, yang ditambahkan dengan nama ayah kalian. Saudaraku dirahmati Allah, miliaran orang berkumpul di padang mahsyar yang akan mendengar panggilan nama kita. Maka pastikan nama terbaiklah yang kita sematkan kepada anak kita. Saudaraku dirahmati Allah, ini beban psikologis secara duniawi, dan juga di hari akhir akan dipanggil nama-nama kita, nama-nama anak kita sesuai dengan nama kita yang kita sematkan di dunia ini. Fa'ahsinu asma'akum, maka tolong berikan nama yang baik, yang bermakna kepada anak-anak kita. Dan ini menjadi bagian komplain yang disampaikan oleh anak tadi kepada Umar bin Khattab, karena orang tuanya memberikan nama asal nama saja. Umar bin Khattab mengatakan, yang kedua, kewajiban ayah diantaranya adalah mencarikan ibu yang baik, ibu yang soleh untuk anak-anaknya. Umar mengajarkan bahwasanya apa? Mendidik anak itu bukan setelah lahir saja, bukan ketika dia sudah ada di dalam rahim berbentuk janin saja, tidak. Bagian proses dari edukasi, proses pendidikan kepada anak-anak kita diantaranya dengan cara mencari jodoh yang baik, mencari calon pasangan hidup yang baik. Sehingga apa? Ketika Umar katakan diantaranya kewajiban ayah kepada anaknya adalah mencarikan ibu yang baik, ibu yang soleh. Anak tadi komplain dan dia katakan kepada Umar, wahai Khalifah, ayah saya ini sembarangan mencari wanita, sembarangan mencari istri, asal cantik dan tertarik dia nikahi, tanpa dia mempertimbangkan kesolehan, kebaikan, dan kepribadian yang baik. Ibu saya adalah orang yang jahat, ibu saya adalah ahli maksiat. Itu yang disampaikan oleh anak tersebut kepada Umar bin Khattab. Maka tidak heran anaknya perangainya seperti itu. Secara psikologis, pertumbuhan psikologis anak sangat ditentukan oleh orang yang terdekat dengannya, apalagi orang tua, sebagai edukator utama dalam pendidikan rumah tangga. Ketika ibunya tidak baik, berpeluang anak itu tidak menjadi baik, karena memang proses karakter building, proses membangun karakter secara psikologis tidak baik, karena dia selalu bersentuhan dengan ibu yang tidak baik. Maka mendidik anak sebelum lahir, termasuk sebelum dia ada di alam rahim, diantaranya kewajiban kita pastikan mencari jodoh, calon jodoh adalah orang yang baik. Bagi yang belum menikah, ini langkah awal yang harus dilakukan. Jangan hanya melihat dari aspek fisikly, secara fisik. Jangan hanya pertimbangan secara materi, tetapi pastikan calon istri kita ataupun calon menantu kita adalah orang yang baik. Kenapa? Karena dialah sebagai pendidik anak-anaknya nanti. Ketika tidak baik calon menantu kita, ketika tidak baik calon istri kita, maka anak kita lahir nanti akan dibina dan dididik oleh orang yang tidak tepat, akan dididik oleh orang yang tidak baik. Kalaulah sudah dididik oleh orang yang tidak baik, jangan mimpi lahir generasi baik dari rumah tangga kita. Nabi mengatakan, fankihul mar'ah li arba, nikahilah, tungkahul mar'ah li arba, kamu nikahilah wanita itu karena 4 hal, kata Nabi. 5 liha, pertimbangan hartanya, silakan karena hartanya. Walihasbiha, nikahi dia karena pertimbangan kedudukannya, dari garis keturunannya. Walijamaliha,
menikahi dia bisa saja dengan pertimbangan karena cantiknya, boleh. Walidiniha, yang keempat kata Nabi, karena kesolehannya, karena agamanya. Dalam struktur hadis itu Nabi seolah-olah meletakkan posisi nomor 4 kriteria agama, tetapi dikunci oleh Nabi dalam hadisnya, fasfar bizadid din iqtarabat yadak. Utamakanlah agamanya, insya Allah akan selamat kita di dunia ini sampai hari akhir nanti. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, calon ibu yang baik insya Allah dia adalah edukator terbaik untuk anak-anak kita. Dalam posisi kita calon mertua, pastikan calon menantu adalah wanita yang baik. Kenapa? Dialah penentu baik buruknya cucu kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga, pastikan dia juga bisa mengajarkan Al-Quran. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi tantangan bagi kita. Kalau anak kita tidak mengerti, tidak bisa baca Al-Quran, apa yang diharapkan ke depan menjadi anak yang soleh? Sementara Muslim Rule of Life yang menjadikan Dusturul Muslimin, undang-undang, referensi, aturan Islam sumbernya Al-Quran, ketika dia tidak bisa membacanya karena orang tua tidak mau mendidiknya, karena memang dia tidak pandai membaca Al-Quran, sekali lagi, apa yang diharapkan? Lahir generasi Qurani dari rumah tangga kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika anak kita sudah ada di dalam alam rahim berbentuk janin, biasa 40 hari pertama itu biasanya pertemuan menyatunya sperma dengan ovum. Sukma yakunu misla zalika alaqa. Kemudian bulan keduanya sudah menempel zigot ke dinding rahim. Summa yakunu misla zalika mudghah. Bulan ketiga di dalam rahim itu daging sudah menggumpal dan sudah mulai membentuk. Kemudian fayursalu ilaihil malaika fayunfau fihi ruh. Sudah 4 bulan rahim janin yang ada di dalam rahim itu, dia sudah mulai diutus oleh Allah malaikat untuk meniupkan nyawanya. Fase-fase ini juga harus ada sentuhan edukasi dan edukatif, pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika dia mulai hamil, orang tuanya dianjurkan untuk memperbanyak melakukan doa dan doa. Yang di akhir doanya itu dianjurkan oleh Allah dengan mengharapkan anak-anak yang soleh. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak salah orang membaca surah Yusuf, tidak salah orang membaca surah Maryam, tetapi pada esensinya membaca surah Yusuf bukan diharapkan lahir anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf, tidak. Secara genetik, kalau ayahnya ganteng, insya Allah anaknya ganteng. Namun membaca surah Yusuf bukan targetnya lahir anak yang ganteng, tetapi apa? Melahirkan pribadi-pribadi yang baik, memiliki karakter yang baik, seperti halnya Nabi Yusuf, siap dengan tantangan dan godaan kehidupan serta perkembangan dan peradaban zaman. Siap dia menghadang apapun persoalan. Tantangan terberat bagi kita adalah perempuan. Yusuf diuji oleh Allah dengan perempuan dan dia bisa menghadapi tantangan itu. Dengan demikian membaca surah Yusuf yang diharapkan adalah lahir generasi-generasi yang benar-benar soleh, yang tidak silau dengan dunia dan tidak tempat tergoda oleh apapun. Termasuk dengan membaca surah Maryam yang kita harapkan diantaranya lahir wanita-wanita solehah yang istiqamah dalam beragama. Saudaraku dirahmati Allah. Kemudian kalau sudah masuk usia 4 bulan, apa yang kita lakukan? Pastikan jangan sampai hasil yang didapatkan dari kerja yang haram, nafkah yang haram diberikan kepada istri kita. Kenapa? Ketika kita memberikan nafkah yang didapatkan dengan cara yang haram, itu dimasak oleh istri kita dan dimakannya, diserap oleh janin di dalam perutnya. Yang haram itulah yang akan memutar dalam daging dan darahnya.
Sehingga bahkan sampai ke dalam telinganya dikatakan Al-Quran, kalau sudah seperti itu, telinganya akan tertutup untuk menerima dan mendengar kebenaran. Kenapa? Karena memang makanan yang haram, diberikan dari nafkah yang haram, akan mampu menolak kebenaran dan kebaikan. Saudaraku dirahmati Allah, maka tidak heran ada anak yang dengar azan dia biasa saja, mendengar azan dia tetap tidak bergeming dan tidak mau melaksanakan sholatnya. Diberikan nasihat tidak memperbaiki dirinya, kebaikan disampaikan tetap dia kekeh dengan kebiasaan buruknya. Barangkali mungkin yang perlu dievaluasi adalah apakah selama ini ada yang diberikan dari harta yang haram ataupun mencari nafkah yang haram. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bercerita, satu ketika ada orang yang melakukan perjalanan jauh dan berdoa mengangkatkan tangannya serta dimulai doanya dengan asma Allah. Kenapa? Orang yang memulai doa dengan asma Allah itu lebih dahulu diijabah oleh Allah doanya dibandingkan yang lain. Orang yang berdoa dengan mengangkat tangan itu lebih duluan diijabah oleh Allah daripada yang lain. Orang dalam safar seperti itu akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya. Artinya orang itu sebenarnya seharusnya 3 kali lebih cepat dikabulkan doanya oleh Allah dibandingkan orang lain. Tapi Nabi mengatakan tidak. Anna yuqbal misla dzalik. Nabi mengatakan doa orang itu tidak akan diterima. Mustahil, kata Nabi. Nabi mengatakan, kenapa dia katakan orang yang dia ceritakan itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak dijabah oleh Allah doanya? Anna mat'amuhu haram. Karena makanan yang dimakannya adalah dari yang haram. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membawa harta haram ke dalam rumah tangga kita, itu sama saja kita menanam benih neraka ke dalam istri kita. Sama saja kita menanam benih neraka untuk anak-anak kita. La yadkhulul jannah jasadun ghuziya biharamin. Tidak akan masuk surga tubuh daging yang dibesarkan dari sumber nafkah yang haram. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika anak sudah ditiupkan ruh, perbanyak melakukan kebaikan dan membaca Al-Quran. Di Kuala Lumpur ada seorang dokter. Dia menceritakan kebaikan orang tua yang sedang hamil ini sangat mempengaruhi anaknya. Sehingga dia bilang, kalau tidak percaya kita lihat anak ini yang dalam rahim di USG. Kemudian ketika di USG ternyata dilihat anak itu dalam keadaan duduk. Kemudian dihidupkan murattal Al-Quran. Secara perlahan anak tadi, bayi yang di dalam rahim itu mulai bergerak secara perlahan sampai pada titik posisi sujud. Begitulah kalau seandainya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Al-Quran yang kita bacakan pada usia-usia hamil istri-istri kita, maka inilah yang harus kita tularkan, kita informasikan kepada istri kita dan anak kita serta keluarga kita, agar lahir generasi-generasi Islami dan Qurani. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu mari kita lakukan edukasi yang edukatif kepada anak kita, tidak hanya sebatas setelah lahir, tetapi juga ketika dia masih di dalam rahim, bahkan sebelum kita menikah. Dan setelah dia lahir, pastikan sikap ucap yang lembut kita pertontonkan di hadapan mereka, antara kita dengan istri kita, sehingga hal-hal yang baik itulah insya Allah akan dicontoh dan ditiru oleh anak kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya meyakini insya Allah generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang baik itu akan lahir dan hadir dari rumah tangga kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafara. Wa nasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa
ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر